Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan melanjutkan sesi framework coordinator, seri framework coordinator. Jadi di sini kita bakalan membahas 3 materi, yaitu pertama mengenal helper, menghubungkan coordinator dengan database coordinator. Nah, tapi sebelum itu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga subscribe Clever A Gaming dan follow Instagram kami, semua ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah buka. Saya menggunakan aplikasi server yaitu WAM ya, WAM server. Nah, sekarang kita buka text editor. Di sini ada saya lanjutkan nih. Nah, sebelum itu kita mengenal helpers ya. Jadi helpers dulu. Nah, helpers ini apa ya? Jadi di helpers ini kita akan apa ya? Jadi kita di sini kita buka helpers dulu. Oh, enggak. Kita masuk ke config, kemudian auto load, aktifkan helpernya. Di sini kan udah ada URL, ada file, kemudian kita tambahkan satu yang namanya HTML. Kita save. Nah, sekarang kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini kan sudah nih. Sekarang kita masuk ke controllers, out. Nah, di sini kita aktifkan nih. Kita panggil controllersnya. CI load load helpers. Nah, ini. Helper name-nya apa? HTML ya. Udah pasti. Mestinya ini udah nih. Oh, ini $dis. Salah ya. Jadi udah nih. Gak ada error lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini di $dis atau load di views-nya ya. Nah, ini. Kemudian kayak gini. Di sini saya bakalan duplikat ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Kenapa? Kok diduplikat? Nah, di sini kita lihat ya. Sekarang kita di sini bungkus dulu. Udah nih. Kita bungkus, kemudian kita kasih heading. Nah, ini semua kita bungkus. Ya, udah kebungkus semua, kemudian kita kasih heading. Kemudian di sini di dalamnya kita kasih 1. Ini kita kasih 2. Ini kita kasih 3. Ini kita kasih 4. Ini kita kasih 5. Ini kita kasih 6. Oke, jadi sudah ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita masuk ke pelatihan. Kalau teman-teman silahkan terserah mau simpan di mana foldernya ya. Kalau saya sih buatkan satu folder khusus untuk teman-teman, jadi berbeda dengan proyek saya. Nah, jadi seperti ini tampilannya ini, teman-teman. Ini header 1, header 1, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan tag HTML, jadi misalkan kayak gini. Nah, gini. Nah, terus kita masuk ke sini. H1 kita duplikat saja. 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Nah,
udah nih ya. Sekarang kita save. Nah, sekarang ini kita copy dulu. Oh, kok nggak mau dia? Oke, kita save. Sekarang kita lihat. Nah, sama aja kan? Sama. Jadi ini sudah ada. Ini sudah ada ya. Ini secara defaultnya pada coordinator itu sudah ada untuk tag HTML ini. Nah, sekarang kita masuk menghubungkan database dengan MySQL. Nah, karena kebetulan di sini saya sudah download ya Navigate. Oh, saya sudah download. Jadi di sini saya mengolah database menggunakan Navigate ya. Nah, ini. Jadi tunggu dulu ya teman-teman, lagi loading untuk nah, ini Navigate-nya udah muncul. Nah, sekarang kita buat koneksikan. Jadi untuk buat koneksinya, misalkan di sini saya ulang ya. Saya putuskan dulu. Mana nih? Close connection. Ini kita delete connection. Delete. Nah, sekarang cara menghubungkannya jadi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita kasih name localhost, tapi untuk namanya bebas. Untuk connection name-nya bebas, kecuali di hostnya itu localhost ya. Tapi kalau di sini teman-teman menggunakan WAM, bukan WAM sih, menggunakan ARMS atau yang menggunakan Linux MAM ya. Di sini itu dia 127.0.0.1 untuk hostnya. Tapi kalau menggunakan apa nih? Tapi kalau menggunakan WAM dengan SAM itu langsung saja di sini localhost. Ini save passwordnya kita matikan. Kemudian ini rootnya ini sudah secara defaultnya, aturan defaultnya ya. Ini sudah bisa. Jadi kita tes dulu nih. Tes connection. Oh, oke, connection successful. Sekarang kita oke. Nah, jadi habis itu kita double klik. Kalau untuk diminta seperti ini langsung oke aja. Oke. Nah, ini udah dibuat ya, teman-teman. Nah, sekarang kayak gini. Kita buat satu database baru. Caranya gimana? Kita klik kanan, kemudian new database. Atau gini aja. Kalau di sini itu kan database-nya kita harus buat nih. Kita harus tentukan char sheet-nya apa, collation-nya apa. Nah, daripada teman-teman salah, mending masuk ke sini. Localhost php my admin. Masuk nih. Ini untuk secara default dia sudah ini ya. Kita reset, go. Nah, di sini kita bakalan klik new ya, yang ini. Kemudian di sini database name-nya terserah dari teman-teman. Yang jelas teman-teman harus ingat ya. Nah, di sini kita bakalan saya mau kasih ci underscore studio. Nah, sekarang kayak gini. Nah, di sini kita refresh nih di Navigate-nya. Nah, udah ada nih ci. Kalau misalkan sudah ada, ini kita close aja. Kita nggak perlu. Yang kita gunakan di apa ya? Di PHP MyAdmin itu hanya untuk buat database. Kalau yang lain-lainnya kita buat di sini. Di Navigate ya, di Navigate ini. Nah, sekarang gini. Double klik di database yang teman-teman buat, kemudian di sini double klik lagi di tables, kemudian new table. Nah, sekarang gini. Sekarang kita mau di sini ID-nya itu saya mau primary key auto increment. Ini ya, auto increment. Kemudian di sini kita lanjut lagi add field. Misalkan di sini nama varchar 128. Nah, kemudian di sini bawahnya lagi nama, alamat, kemudian 128, kemudian
semester. Jadi ini kita buat apa ya, tabel mahasiswa. Ini 128 juga. Kemudian jurusan ya 128 juga. Kemudian di sini jurusan itu aja ya. Semester udah, jurusan udah. Ya, udah. Ini aja. Nah, sekarang kita save. Ini ya. Kita save. Bisa juga kita Ctrl S. Tapi di sini kita S aja. Kita save, klik tombol save, kemudian tentukan namanya mahasiswa. Enter. Oh. Di sini ada nih. Ini kita delete aja nih filenya. Nah, kemudian kita save. Ctrl S ya. Mahasiswa, oke. Udah nih. Jadi tabel mahasiswanya udah ada. Nah, sekarang yang kita ini itu harus kita buat nih namanya. Misalkan di sini Fatur. Oh, jangan. Di sini Fatur, alamat Andi Tondro, semester 3, jurusan Teknik Informatika. Nah, kemudian di sini gimana? Nah, 1. Udah enggak nih? Oh, ini di bawah nih. Kita upload. Oke, udah kesimpan ya. Teman-teman juga bisa ini kita gunakan query ya. Kalau saya sih biasanya query. Nah, ini kita copy. Kemudian di bagian sini mana tuh? Mana. Saya mau query. Ini saya rubah jadi Rahman. Andi Tondro juga nggak apa-apa, sama semua. Kemudian di sini kita kasih 0. Ini 0 ya. Sekarang kita run. Enggak mau nih. Nggak bisa. Cara query di sini gimana? Nggak usah deh. Daripada repot-repot. Jadi mending gini. Nah, ini dibawa ya. Kita tambahkan satu lagi. Kemudian kayak gini. Oh, enggak. Enggak. Aduh, gimana nih? Ini kita kasih Rahman Andi Tondro semester 3 juga. Kemudian teknik informatika. Nah, udah nih. Oh, udah ada 3. Kemudian kita tambah lagi. Di sini Andito Bulukumba semester 3 teknik informatika. Nah, kemudian kita sini, habis itu kita tambah lagi. Jadi tambahkan beberapa dulu ya. Jadi silahkan teman-teman tambahkan beberapa ini. Nah, udah. Jadi di sini saya ada 4 ya. Ada 4 apa nih? Ada 4 data. Jadi kalau misalkan kita lihat di localhost PHP admin-nya C Studio. Nah, sekarang mahasiswa. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada ya.
Oh, ini double nih. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa double. Jadi kalau di sini sudah ada 5 ya. Coba kita refresh. Kita refresh dulu. Kita refresh di sini. Oh, kok nggak tampil ya? Ini database-nya kita server refresh. Nah, ini double juga nih. Nggak apa-apa. Jadi sekarang teman-teman harus masuk, buka text editornya ya. Ini buka text editornya lagi. Ini kita close dulu. Kemudian teman-teman masuk ke config. Habis itu bukan database. Sorry. Masuk ke database, scroll paling bawah. Nah, di sini udah ada nih localhost hostname-nya ya. Localhost, kemudian root. Ini sesuaikan ya sama teman-teman. Di sini kalau password, kalau saya kosong ya. Nggak tahu kalau teman-teman. Kalau mam itu dia kalau nggak salah pakai root juga, tapi bisa di custom. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai password, MySQL-nya pakai password, teman-teman masukkan juga passwordnya. Ya. Sekarang nama database-nya. Kalau saya di sini CF Studio, CI Studio. Nggak tahu kalau teman-teman silahkan sesuaikan nama database-nya. Sekarang kita save. Habis itu kita masuk ke autoload. Nah, di bagian sini, di bagian form validation-nya, kita panggil database-nya. Database. Kemudian kita langsung aja masuk ke email. Aduh, salah nih. Kita masuk ke email. Kita panggil emailnya juga. Kemudian satu lagi kita panggil session. Karena project ini kita bakalan pakai sampai pembuatan akses login. Jadi di mana akses login itu dia membutuhkan email, membutuhkan session, membutuhkan database dan lain-lain segala macam. Nah, sekarang kalau udah ya, kalau udah di sini kita lihat nih. Belum ada apa-apa ya. Nah, sekarang teman-teman bisa buka ini ya. Bisa buka apa lagi namanya? Dokumentasi Git Bootstrap. Dokumentasinya Bootstrap ya. Kemudian di sini teman-teman silahkan share tabel. Tapi sebelum itu, nah ini tabel saya biasa pakai hoverable, jadi yang ada hovernya seperti ini. Tapi sebelum itu teman-teman harus download dulu Bootstrapnya. Ini download ya, download. Nah ini download yang di atas ini. Nah sekarang di sini kita start download. Nah ini sudah selesai nih, kita open. Buka lagi. Nah, ini kita buat nih di sini. Teman-teman bisa buka, masuk ke location ininya ya, ke tempat projectnya. Kemudian di bagian sini folder awalnya, teman-teman buat satu folder yang namanya assets. Seperti ini. Oh, mungkin kurang jelas ya. Nih, assets ini. Assets. Nah, kemudian buka, habis itu ini blok yang 2 folder ini, kemudian drop. Drag and drop. Nah, jadi ini udah nih. Udah ada ya. Nah, sekarang tugas kita adalah apa nih? Tugas kita itu oh ya, di sini di bagian outnya views. Di views ini kita hapus dulu. Kemudian kita HTML5. Nah, di sini kita link yang ini kita hapus. Nah, di sini kita link relnya enggak nih, enggak ada rel. Type-nya aduh, kok enggak ada nih.
Oh, nggak ada ya. Kita gimana nih? Atau di sini kita link CSS. Nah, seperti ini ya. Di sini kita ambil tuh PHP echo. Kenapa nggak mau PHP echo ini? Kalau gini, nah ini sama saja ini teman-teman ya. PHP echo base URL base underscore URL base URL-nya di sini assets. Kemudian di sini CSS. Oke. Jadi teman-teman cukup isi nih namanya nih. Bisa buka folder assets, CSS. Nah, habis itu lihat nih. Contek aja nih. bootstrap.css. Nah, di sini bootstrap.css. Udah ya. Sekarang kita duplikat saja, duplikat. Nggak tahu ada berapa nih. Nah, di sini juga, jadi ini sudah ya. Nah, di sini juga teman-teman jangan lupa load apanya nih, load JavaScript-nya. Jadi di sini kita tulis script saja, src. Jadi seperti ini ya. Sekarang di sini yang bakalan kita load itu bootstrap bundle.js. Sekarang di sini kita duplikat saja 1 2 3 4. Kita hanya butuh 4. Di sini ada bundle.min. Di sini ada bootstrap.js. Satu lagi itu di sini .min juga. Jadi udah nih. Udah ya. Nah, sekarang kita buat table-nya. Kita masuk ke sini. Tables. Nah, klik bagian sini overable rows. Nah, ini di copy saja ya. Ini ada nih. Copy. Habis itu kita kita paste di sini. Oke ya. Udah nih. Nah, udah. Yang bakal kita butuhkan itu cuma satu doang. Jadi kalau kita lihat isinya nih, teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat. Nah, ini. Ada nih. Ya. Tapi lebar. Nggak apa-apa lah. Nanti kita bakalan perbaiki. Ini cuma contoh doang. Caranya itu di sini kita kasih apalagi tuh ya, lagi kali ya, sampai lupa saya. Nggak usah. Nah, di sini kita bakalan menggunakan for each. Nah, di sini kita for each ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, apa nih, ada nama, alamat, semester, jurusan. Jadi di sini nggak apa-apa, ini ada nama, ini ada alamat, dan di sini, oh ini sudah masuk ke CRUD ya, udah masuk ke CRUD juga ini, alamat, semester, oh tipu nih, semester, satu lagi jurusan. Nah, sekarang di bagian T body-nya
Nah ya, di sini nih yang bakalan kita hover. Yang bakalan kita for each. Jadi PHP, kemudian for each ya. For each, kemudian di sini. Tapi sebelum itu, teman-teman harus apa dulu nih? Masuk ke bagian controllers out. Ke controllers out, kemudian di sini di bagian public function index. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus buat modals dulu. Kita buat modal ya, dimana pada modal itu models ya. Di sini kita buat, bukan folder. Di sini kita buat satu file yang namanya data underscore model ya, model.php. Nah, gini nih. Sekarang di sini kita kita di sini langsung saja model. Nah, biar seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang ini kita nggak perlu. Ini juga kita nggak perlu. Yang kita perlu adalah yang ini aja. Langsung saja di sini kita function apa ya, show data. Bukan, use underscore data. Kayak gini ya. Habis itu di sini kita seperti ini, buatkan seperti ini. Kemudian di sini return $this. Kemudian db, enggak. Jadi ada nih cara singkatnya. Kalau saya db get. Nah, ini nih ada ya. Kemudian di sini apa nih nama tabelnya apa? Nama tabelnya mahasiswa. Oke, udah ya. Ini kita hapus saja. Kita save. Sekarang modelsnya udah. Habis itu kita aktifkan nih modelnya ya. Nah, sekarang yang harus kita aktifkan itu di bagian out-nya. Ya, di sini nih. Teman-teman di sini langsung aja load model. Nah, seperti ini. Nama modelnya apa? Mana tuh? Nama model. Oh ya, data underscore model. Udah nih. Udah ya. Nah, sekarang di sini kita $data. Datanya apa? Datanya itu mahasiswa. Kemudian di sini sama dengan $this nama, nah ini data underscore model. Kemudian apa tuh? Show use data ya. Use underscore data. Nggak salah. Oh ya, ini use data ya. Nah, ini kita sembunyikan dulu. Use data. Kemudian di sini kita result kita result, kemudian kayak gini titik koma. Udah nih. Nah, sekarang di sini kita ambil tuh, kita tarik datanya. Kita tarik datanya dengan cara $mahasiswa
as kita singkat saja menjadi $M. Oke ya. Nah, sekarang di sini titik 2, bukan titik koma. Titik 2 ya. Titik 2, kemudian di bawah sini kita N4H. Di sini kita PHP N4H. Titik koma. Nah, udah nih. Sekarang yang bakalan kita buat lagi di sini ada satu. Kayaknya kita salah for di sini. Ini tempatnya dalam sini ya, teman-teman. Nah, dalam sini nih dia tempatnya nih. Ini juga salah nih. Nah, oke. Sudah ya. Ini kok tak ada TR ya? Oh ya, nggak apa-apa deh. Nah, sekarang kayak gini. Di sini kita buat satu lagi, PHP $I sama dengan 1 titik koma. Kemudian di sini PHPP $I titik koma. Kemudian paling bawah sini PHP $I plus titik koma. Udah nih ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita duplikat dulu. Udah nih ya. Nah, di sini kita PHP echo ya, $U sama dengan $U nama ya, titik koma. Habis itu kalau di sini itu $M, salah ya, maaf teman-teman. Nah, di sini $M itu sama dengan apa nih? Seperti tadi itu alamat ya, alamat titik koma, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini PHPP, kemudian $M, apalagi nih, $M semester ya. Kemudian di sini kita PHPP $M sama dengan jurusan. Udah. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih. Oh, katanya error nih. Error variabel mahasiswa. Error nih, teman-teman. Sekarang kita perbaiki errornya sama-sama. Oh, jadi yang kita lupa itu ada di bagian sini. Kita lupa nih kirim $datanya ya. Jadi di sini harus $data dulu, baru kita save. Sekarang kita lihat apakah masih error. Oh, masih. Katanya di sini yang error itu semester. Nah, salah pengetikan lagi nih, teman-teman. Kita lihat di out, kemudian di sini. Kita save. Nah, sekarang kita reload. Nah, udah nih. Jadi mungkin sekian dulu ya. Ini untuk show data. Jadi untuk bagian input dan delete datanya mungkin apa nih? Oh, katanya ada yang salah nih. Kita perbaiki dulu nih. Sebelum saya tutup, kita perbaiki dulu yang ini. Ini kok satu semua ya. Nah, jadi yang ini itu kalau nggak salah, ini saya lihat dulu ya, teman-teman.
Nah, oke. Sekarang ini kita pindahkan di atas ini, teman-teman. Salah ya. Salah saya ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat perubahannya. Sekarang kita lihat. Nah, udah nih. Udah ada 5 nih. Ya, udah baik ya. Jadi, saya tutup. Mungkin sekian dulu untuk tutorial pemrograman, bukan pemrograman sih, tutorial framework coordinatornya. Jadi saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga subscribe Clay FRA Gaming dan follow Instagram kami, kemudian follow nih. Kemudian jangan lupa komentarnya ya, jika ada teman-teman yang kebingungan atau pengen bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi mungkin sekian dulu tutorialnya, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.